Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Mira dan Pak Adit, dan teman-teman juga. Di sini kami dari kelompok titik koma, akan mempresentasikan hasil progres, kami 50%-nya untuk minggu ini. Oke, jadi langsung aja, ke izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sarana Pianti, NPM 21. Di sini saya sebagai, project owner dan, UI UX design, kemudian ada Raisa Amini sebagai front end, dan ada Tiko sebagai back end. Kemudian untuk data progresnya, untuk UI UX-nya ada checkout donasi, help, notifikasi, profile, riwayat belanja, penjual, dashboard, yang udah ada di sini. Sebenarnya untuk UI UX-nya tuh, udah beres semuanya. Jadi, ini untuk, eee yang sebelumnya kan, udah dijelasin juga yang apa aja yang udah beresnya untuk minggu kemarin. Ini untuk minggu sekarang sebenarnya udah beres semuanya juga. Untuk front end-nya ada dashboard admin, page add product, admin, kemudian ada page verifikasi pembayaran admin, kemudian ada page data penjualan, page data produk, fungsi login logout klien, kemudian fungsi login admin, menampilkan produk produk juga, fungsi cart, fungsi hapus produk admin. Kemudian untuk back end-nya ada fungsi add product to chart, fungsi delete product from chart, fungsi get cart, kemudian fungsi input order, sama fungsi input donasi. Berikut ini untuk progres UI UX-nya. Di sini ada page checkout donasi, kemudian notifikasi, kemudian ada page help, page search, page profile, page riwayat belanja, kemudian ada page dashboard jual, dan untuk untuk Figma-nya, ini untuk tampilan yang sudah saya buat, di Figma-nya, yang tadi cuma disebutkan aja, sebagiannya. Ini ada home, login, regis, kemudian cart produk, verifikasi pembayaran, data penjualan, data produk. Untuk data produk itu bisa edit dan hapus. Kemudian ada homepage pembeli, yang membedakan sama homepage awal itu cuma ada, profile, keranjang, sama notifikasi. Kalau misalnya belum login berarti nggak akan ada, keranjang, profile, sama notifikasinya. Kemudian ini ada produknya, bisa, search-nya by wanita atau pria kayak gitu. Kemudian ada select item, detail produk, keranjang, checkout-nya, ini yang ada transfernya, dan ini kayak metode pembayarannya nanti kalau misalnya di drop down akan seperti ini. Kemudian ini untuk checkout donasi juga sama, untuk metode pembayarannya akan drop down seperti ini. Kemudian ada about, search, notifikasi, help, kemudian ada profile. Di profile tuh, nanti bisa ubah password kayak gitu. Kemudian ada riwayat belanjanya. Ini kemudian ada dashboard jual. Jadi kalau misalnya, belum menjadi penjual, nanti kalau misalnya mau klik dashboard jual tuh akan masuk dulu ke form penjualannya. Kemudian ini ada dashboard jualnya. Kemudian ini untuk form harganya. Jadi nanti tuh kalau misalnya add price gitu, nanti tuh akan ada formnya kayak gitu. Jadi ini untuk, progres Trello-nya. Di sini ada backlog-nya. Ini tuh research dan UI UX design yang udah beres kayak gitu. Kemudian ini ada doing-nya mengerjakan doctech. Terus ini to do-nya yang belum dilakuinnya, tetapi ada juga sih yang udah diberesin, tapi masih ada cuma misalnya ada di desainnya doang yang udahnya, terus, ada di front end-nya doang yang udah kayak gitu. Ini misalnya ada di back end-nya, udah, front end-nya belum, kayak gitu. Kemudian ini ada, progresnya, udah bisa melakukan login, ya, kemudian regis, terus tuh dapat melihat homepage,
detail produk, keranjang belanja, checkout produk, halaman about. Kemudian adminnya tuh udah bisa login, add product, verifikasi pembayaran, terus edit produk juga udah, tetapi di back end-nya masih ada yang harus dibenerin. Kemudian ada data penjualan juga di back end-nya masih belum. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan progres back end-nya sama Tiko. Masuk nggak? Masuk. Oke, saya lanjutkan. Di sini tadi dari backend kita sudah mengerjakan pertama dari cart ya. Jadi dari minggu lalu kan sudah ada add product, terus edit produk juga. Nah di sini kita lanjut ke cart. Jadi nanti dia memasukkan produknya itu ke dalam cart usernya gitu. Nah jadi mungkin dari awalnya dulu di mana saat seseorang itu register, dia akan otomatis langsung terdaftar card-nya gitu. Jadi sekaligus membuat database card dia gitu. Jadi setiap orang mempunyai satu card gitu. Dan untuk itu di sini fungsi-fungsi dalam card kita ada 3 utama, yaitu pertama dari add card gitu. Jadi kita sediakan API untuk menambahkan sebuah produk ke dalam cart user tersebut gitu. Kita contohnya di sini. Nah, di sini ada user ID-nya dari Abib. Jadi kita login sebagai Abib, terus kita input produk yang produk ID-nya dan dia akan masuk ke array si kolom produknya gitu. Terus jikalau itu pengen kita delete gitu si produknya, itu bisa kita bisa delete di bagian delete, kita copy paste dulu ID produk ID-nya, setelah masukkan di yang delete card, nanti ini akan di passing gitu, baru nanti dia akan berkurang gitu si produk ID-nya jika ada si produk tersebut di card-nya gitu. Nah ini untuk get card-nya untuk bisa melihat si card dari user tersebut. Nanti ini juga menggunakan authentication, apakah si ID user sama dengan ID user yang user yang menggunakan dengan user yang dicari itu apakah sama atau enggak gitu. Makanya dia membutuhkan token dan authentication-nya. Nah di sini bisa terlihat ya, langsung bisa ditarik datanya dari card si Abib tadi gitu. Itu untuk card-nya. Terus selanjutnya untuk order. Jadi setelah orang memasukkan ke dalam cart, mereka pasti untuk melanjutkan pembeliannya itu mungkin ada order gitu di sini. Nah, di sini mungkin kita lihat dari user ID-nya, terus nanti ada produknya apa aja, ini diambil dari cart nanti, terus amount nanti ada total harganya, lalu address, jadi alamat kirimnya, dan ada image untuk bukti pembayaran. Itu di sini kita masih pakai tes. Nah, nanti setelah masuk dia akan masuk ke data ordernya gitu. Nah, ini untuk get ordernya sudah sama. Kalau ini dia sudah ada beberapa pembelian gitu. Dia akan langsung melihat pembelian apa saja yang sudah dia lakukan gitu. Dan ini juga mungkin bisa terkoneksi dengan notification nanti. Terus selanjutnya ada create donasi, di mana jika user menginput ke dalam cart dan dia ingin mendonasikan barang-barang tersebut, nah ini create donasi ini yang akan dilakukan gitu. Contohnya ini kita donasikan, nah itu nanti dia tidak ada address karena kan donasi, jadi cuma ada amount-nya totalnya berapa dan bukti pembayaran saja gitu. Mungkin itu yang disampaikan oleh back end. Mungkin selanjutnya dari front end, ya Sarah. Oke.
Ya, kalau dari front end-nya, user sudah bisa melakukan masuk atau login. Misal ini akan masuk dan navbarnya juga akan terganti. Kemudian kita bisa filter white dengan ukuran misalnya XL. Keluarkan white dan XL. Misal kita akan melihat produk, satu produk, akan keluar info tentang produknya. Misal kita tambahkan ke keranjang, akan masuk ke keranjang, ada di sini, dan subtotalnya. Kemudian bila kita menambahkan lagi, buka dulu, tambahkan, akan masuk ke keranjang. Karena checkout belum bisa, jadi belum berfungsi. Dan kita bisa logout. Ini halaman about-nya. Dan kalau bagian admin, depan. Nah, saya sudah bikin tampilan dashboard adminnya. Ada produk untuk verifikasi, data penjualan, dan data produk. Admin juga bisa melakukan login. Dan misal add produk, di shirt Erigo. Shirt Erigo. Size-nya misal M, shirt, kategorinya M, harganya 50.000. Lalu kita create. Nanti ada di data produk. Bisa Erigo. Kita juga bisa menghapus produk. Jika saya pencet tombol edit, akan ada tampilan untuk mengedit produk. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sarah. Nah, untuk registernya sebenarnya sudah bisa, tapi tadi kelupaan. Misal kita daftar nama Elon Musk. Kita register dan akan masuk. Misal kita logout. Masuk juga. Oke, selanjutnya dijelasin oleh Sarah.
Oke, sekian presentasi progres dari kelompok titik koma aplikasi EZTrip. Jadi untuk progres 50%-nya itu udah 50% lumayan, dan untuk kedepannya nanti akan dipresentasikan untuk kedepannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.